Bentar, saya lupa nyalakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap jemaat dan memimpin acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan baik fisik, otak, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya apapun yang disampaikan betul-betul adalah kebenaran dan disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dilengkapi, dibungkus dengan kuasa pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan tolong setelah itu berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami memberikan tanggapan yang positif terhadap firman Tuhan, dan melalui itu Tuhan lebih bisa dipermuliakan. Kami sekali lagi berdoa untuk listrik, untuk sinyal HP, wifi, streamingnya maupun penerimaannya, dan untuk ketenangan supaya Tuhan jaga, jangan ada keributan apapun. Bahkan juga untuk cuaca Engkau kiranya jaga. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan tema jangan mencabut lalang. Kita baca sekali lagi saudara teks ini ya. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu loncat ke ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik, benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, ini pelajaran yang ketiga ya, atau sesi yang ketiga dalam pembahasan topik ini. Dan saya berikan topik jangan mencabut lalang.
Sudah jelas dari pelajaran yang lalu bahwa lalang dan gandum itu begitu mirip sehingga bisa sekali salah membedakan, dikira lalang ternyata gandum dicabut, ternyata gandumnya yang dicabut. Nah sekarang kita masuk poin B, saudara. Baru ketika gandum itu mulai berbulir, maka terlihatlah perbedaannya dengan lalang. Jadi waktu dua tanaman ini sama-sama masih muda, itu sangat sukar dibedakan. Tapi pada waktu gandum itu mulai berbulir dan lalang itu juga bisa berbulir. Saya lihat fotonya di dalam Google. Memang kalau sudah berbulir kelihatan beda ya. Jadi pada waktu gandum berbulir maka terlihatlah perbedaannya dengan lalang. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak selalu mustahil untuk membedakan lalang dengan gandum. Pada tahap tertentu dan mungkin orang-orang tertentu, tidak semua orang ya, adalah mungkin membedakan lalang dari gandum. Yang tidak mungkin itu adalah membedakannya secara tidak bisa salah. Karena bagaimanapun kita bisa salah, tapi kemungkinan benar itu tetap bisa sekali. Pada orang-orang tertentu itu sangat bisa dibedakan lalang dengan gandum, ini pasti lalang. Nah kalau pasti gandum itu yang lebih suka. Tapi pasti lalang. Kalau dia orang Kristen yang misalnya masih main magic begitu ya, nah mana bisa kita tidak anggap dia sebagai lalang. Jadi kalau kita kadang-kadang bisa membedakan, bukan selalu bisa membedakan, itu sesuatu yang harus bisa diterima. Karena mari kita lihat ayat 26 sampai dengan 28a. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jadi pada saat mulai berbulir, maka perbedaannya kelihatan. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Saya tekankan bagian terakhir yang saya berikan garis bawah dan warna biru itu ya. Dan Charles Haddon Spurgeon memberikan komentar sebagai berikut. Tuan rumah itu, ini kan simbol Tuhan sendiri ya, tidak tidur. Ia tahu siapa yang telah melakukan kesalahan yang kejam itu. Ia adalah musuh dari Allah dan manusia. Dan ia saja yang telah melakukan potongan kejahatan ini. Itu bisa terlihat, dari kejahatannya itu bisa terlihat sebagai seorang dokter yang terpelajar. Karena itu jangan terlalu percaya biarpun orang itu dokter teologi ya. Tuhan lihat dokternya dua, saya kira Stephen juga ya. Jadi ini menurut saya adalah lalat, tapi dokter. Jadi dia bisa itu bisa terlihat sebagai seorang dokter yang terpelajar, atau seorang penyair yang pandai, atau seorang orator yang bersifat mengkhianat, yang menyebarkan keraguan di antara orang-orang dan memperkenalkan orang-orang skeptik ke dalam gereja, tetapi bekerja di belakang tempat kejadian, pengarang atau pencipta sesungguhnya dari kerusakan itu selalu adalah setan sendiri. Jadi saudara, memang dia masukkan anak-anaknya ya ke dalam kerajaan Tuhan, ke dalam gereja dan sebagainya, dan ini sering tidak terduga. Bisa dari anak sekolah minggu sampai bukan hanya gembala sidang, tapi sampai ketua sinode. Kalau dalam sekolah teologi bisa dari mahasiswa yang paling awal sampai rektornya, dosen-dosennya dan sebagainya, semua bisa. Jadi saudara, jangan hanya karena jabatan seseorang saudara menganggap wah ini jabatan tinggi pasti dia tuh gandum. Tidak ada jabatan lebih tinggi dari Yudas, bukan. Dia rasul, tapi dia lalang. Para murid pun tidak mengenali sampai akhir. Hanya Yesus yang tahu. Nah, jadi saudara, memang banyak orang dipakai oleh setan, dimasukkan ke dalam gereja, dan mereka biasanya mayoritas dan menduduki tempat-tempat yang penting karena kita tidak waspada. Begitu mirip, akhirnya masukkan lalang dalam posisi penting, dan gereja akan berjalan ke arah yang tidak karu-karuan. Nah, sekalipun orang-orang itu dipakai oleh setan,
jangan katakan mereka tidak salah ya. Orang itu yang dipakai oleh setan itu bisa saja sadar atau tidak sadar. Kalau dia sedang dipakai oleh setan, ada orang-orang sesat yang yakin betul-betul akan kesesatannya. Ada yang sadar kalau sesat, tapi mungkin karena tujuan uang atau apapun atau gengsi untuk mengakui, lalu terus melakukan. Nah ini sadar, tapi ada yang tidak sadar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju pada maut. Ayat itu keluar beberapa kali dalam kitab Amsal. Jadi saudara, dia menyangka lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Bisa saja orangnya sadar, bisa saja orangnya tidak sadar bahwa dia sedang dipakai oleh setan, tapi dia tetap salah. Apakah salahnya sengaja karena dia sadar, atau salahnya tidak sengaja karena dia tidak sadar? Tapi pokoknya dia salah. Sangat mungkin dia menyangka dia sedang dipakai oleh Tuhan, padahal dia sedang dipakai oleh setan. Jadi saudara, hati-hati menilai seorang hamba Tuhan. Dan yang hamba Tuhan, hati-hati menganggap diri dipakai oleh Tuhan. Memang tidak berarti kita tidak bisa yakin. Bisa yakin kita memang dipakai Tuhan. Tapi ada orang yang yakin tapi salah. Itu tetap memungkinkan. Saking pinternya si setan ini dalam mengelabui orang. Jadi menyangka dia sedang dipakai oleh Tuhan, padahal dipakai oleh setan. Nanti kita akan lihat ayat-ayat di mana Rasul Paulus sebelum bertobat, dia bunuh orang-orang Kristen, tangkap, siksa, paksa mereka menyangkal. Dia pikir dia sedang melayani Allahnya dia, padahal dia sedang menentang Allah itu. Sangat bersemangat berpikir melayan Tuhan, pada saat dia sebetulnya melayani setan. Mari kita melihat komentar yang lain. Albert Barnes, seorang musuh, si setan telah melakukannya, dan tak ada tempat di mana ia menunjukkan kelicikan yang lebih hebat atau melakukan lebih untuk memalsukan atau mencampur kemurnian dari Injil. Tidak ada tempat di mana dia melakukan pemalsuan ini, melakukan kelicikan ini secara lebih hebat. Makanya saya katakan, gereja selalu adalah tempat yang paling banyak setannya. Makin bagus gerejanya, makin banyak setannya. Makin bagus gerejanya, makin setan menyerang dan berusaha memasukkan lalang ke dalam gereja itu untuk merusak gereja yang sebetulnya mula-mula bagus. Kalau kita tidak waspada dan lalang masuk banyak, lalu tahu-tahu masuk dalam kedudukan yang tinggi, maka lalang ini betul-betul bisa mengacau tidak karu-karuan. Jadi saudara, ini tempat di mana setan bekerja secara maksimum. Karena ini adalah tempat banyak orang injil, banyak penginjilan, banyak pemberitaan firman. Kalau dia tidak bekerja, akan banyak pertobatan dan orang-orang bertobat ditumbuhkan. Dan itu yang dia paling tidak mau. Jadi gereja yang sesat, mungkin setan tidak terlalu pusing. Makin banyak orang dia berkati keuangan dengan jemaat dan pakainya, tidak apa-apa, ini anak buahku kok. Orang semua sanjung-sanjung, setannya senang saja, ini anak buahku, tidak usah diserang. Berlimpah dalam keuangan, khotbahnya tidak karu-karuan, tetap banyak yang nonton dan sebagainya. Tapi yang gereja benar, setan tidak mau diam, ini kurang ajar ini. Nginjil ini ngojo itu menghasut ya, menghasut anak-anakku supaya mengkhianati aku, melawan aku, lalu jadi anak Allah. Dan itu sesuatu yang sangat dia benci. Lalu anak Allah ditumbuhkan lagi, bisa ngajar orang lain. Wah, ini tambah kurang ajar. Jadi saudara, gereja maupun sekolah teologi atau persekutuan atau apapun, makin dia injili, makin dia alkitabiah, ngajarkan Injil, ngajarkan firman dengan sebaik-baiknya, makin setan menyerang habis-habisan. Bisa menyerang dengan kenikmatan dunia, bisa sebaliknya dengan penderitaan, bisa dengan ajar sesat,
bisa masukkan lalang sebanyak mungkin. Saya tidak tahu apa saja. Siasat dia luar biasa banyak. Jadi makin suatu gereja itu bagus, makin mesti bersandar kepada Tuhan. Karena sendirian kita menghadapi setan, kita bukan tandingannya dia. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Adam Cloud. Seorang musuh telah melakukannya, merupakan suatu kesenangan iblis untuk memperkenalkan orang-orang munafik dan orang-orang jahat ke dalam masyarakat yang religius, untuk mempermalukan atau merusak reputasi pekerjaan Allah, dan untuk mendukung atau menguntungkan rancangan-rancangannya sendiri. Jadi kalau gereja kecil mulai dengan beberapa orang, katakanlah satu keluarga saja, 5 orang, 1 orang khotbah, 5 orang yang mendengar, dan bagus, ada Injil, ada firman Tuhan, semua diusahakan sebagus mungkin, sesuai mungkin dengan Alkitab. Setan paling tidak senang, maka dia memasukkan orang-orang munafik. Munafik kelihatannya baik, munafik kelihatan Kristen, seringkali suka terdeteksi. Orang-orang jahat dimasukkan, tujuannya apa? Supaya nanti orang-orang munafik melakukan skandal, dan ini mempermalukan atau merusak seluruh komunitas itu, gereja itu, dan ini merusak reputasi pekerjaan Allah, dan juga untuk mendukung atau menguntungkan rancangan-rancangannya sendiri. Dan saudara, lalang yang dimasukkan bisa menyebar. Mereka tidak biasanya diam, lalu mulai memberitakan ajaran sesatnya, mempengaruhi orang-orang sekitarnya dan sebagainya. Jadi saudara, saya tidak bilang bahwa gereja tidak boleh menerima lalangnya. Kalau tidak pernah ada orang Kristen KTP dalam gereja, seadanya orang Kristen KTP diusir. Pertama itu sudah mencabut lalang itu yang dilalang oleh Yesus di tempat ini. Dan kedua, lalu kita tidak bisa nginjili mereka. Tapi harus dicegah aktivitas mereka supaya tidak mempengaruhi orang-orang yang adalah gandum, dan supaya mereka tidak menduduki jabatan-jabatan penting yang bisa mengarahkan gereja ke arah yang salah. Setan memasukkan lalang di tengah-tengah gandum. Itu sama seperti orang bangun rumah. Dia pakai banyak kayu, tanpa disadari ada kayu yang mengandung rayap. Dari luar tidak bisa dibedakan kayu mana yang pakai ada rayapnya, kayu mana yang tidak ada rayapnya. Semua dipakai jadi rumah, biasanya pada atapnya kayu dan sebagainya. Sekalipun sekarang sudah ada yang pakai galvalum dan sebagainya, itu pasti tidak bisa rayap. Tapi banyak yang pakai kayu karena itu lebih murah. Lah, rayap mula-mula diam, tapi tidak akan lama karena dia butuh makan. Dan dia mulai menggerogoti dan berkembang biak dari hanya beberapa puluh jadi beberapa ratus, beberapa ribu, jutaan, miliar. Dan tanpa disadari oleh pemilik, kayu-kayu keropos. Pernah ada rumah yang ambruk, atapnya betul-betul ambruk, dan rayap kata miliar ton waktu ambruk itu. Jadi saudara, kalau kita tidak waspada, maka lalang ini betul-betul sangat membahayakan. Jadi saya tidak juga bermaksud kita mencurigai seadanya tetangga kita, tapi tetap ya, berusaha menilai orang, setiap orang dalam gereja itu perlu, dan memikirkan, kalau saya mencurigai ini sebagai lalang, bukannya dikeluarkan, tapi setidaknya dibatasi ruang geraknya dengan tidak diberikan pelayanan, apalagi pelayanan yang penting. Nah, ini yang gereja-gereja seringkali tidak pedulikan. Masuk saja dalam pelayanan tidak karu-karuan orang-orang yang jelas-jelas adalah lalang, dan ini membahayakan.
Saudara, kita masuk poin C. Pelayan-pelayan Tuhan itu meminta izin untuk mencabut lalang, tapi dilarang oleh tuan ladang itu. Kita baca 28b dan 29. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Pertanyaannya kelihatannya logis ya. Nanamnya gandum, kepinginnya gandum kok. Sekarang banyak lalangnya, gimana mau dicabut? Sebetulnya logis, tapi yang logis belum tentu benar. Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saya bagi ini poin menjadi 2 poinnya. Pertama, pelayan-pelayan minta izin untuk mencabut lalang. Ada berkata demikian, jadi maukah engkau supaya kami pergi mencabut lalang itu? Suatu semangat yang sembrono dan tergesa-gesa harus sama ditakutinya seperti ketiadaan total dari disiplin yang ketat. Jadi 2 ekstrem yang menurut dia harus dijaga ya, supaya tidak terjadi. Yang kedua ini ketiadaan total dari disiplin yang ketat. Gereja-gereja tertentu tidak pedulikan jemaatnya itu rokokan, jemaatnya itu pokoknya melakukan apa saja, mereka tidak peduli. Tidak ada peneguran baik dari mimbar maupun secara pribadi, dibiarkan. Jelas ini sangat membahayakan. Tapi ekstrem sebaliknya, yang pertama, semangat yang sembrono dan tergesa-gesa, maunya buang. Orang ini rokokan, tidak boleh datang gereja. Orang ini datang telat, tidak boleh datang gereja. Orang itu waktu kebaktian ngantuk, usir, tidak boleh masuk gereja. Ini hal seperti ini saudara, memang membuangi lalang mungkin, tetapi ini suatu semangat yang sembrono dan tergesa-gesa dan membahayakan gandumnya. Sekarang saya lanjutkan saudara ya. Buat mereka menteri, pelayan-pelayan dalam semangat mereka untuk memisahkan lalang dari gandum, melupakan kesukaran yang berhubungan dengan pencabutan mereka. Bukan cuma sukar, bisa mustahil. Sekarang saudara, mari kita pelajari kesukaran apa saudara. Tadi waktu tanamannya masih muda kan mirip. Lah kalau dikira lalang ternyata gandum, lah gandumnya tercabut. Dikira gandum ternyata lalang, dibiarkan sama dia. Jadi waktu masih muda tidak mungkin. Bagaimana pada waktu sudah bergulir? Mari kita baca kata-kata William Barclay. Dalam tahap awal mereka, lalang begitu mirip dengan gandum sehingga adalah mustahil untuk membedakan yang satu dari yang lain. Sekarang saya pikirkan, pada waktu keduanya telah mengeluarkan bulir-bulir, adalah mudah untuk membedakan mereka. Lah, bisa cabut? Tidak. Karena pada waktu tanaman itu katakanlah sudah dewasa, mulai berbulir, maka berlaku yang merah. Tetapi pada saat itu, akar mereka itu lalang dan gandum. Di dalam, akarnya tambah banyak. Waktu muda, akarnya sedikit. Tambah banyak, akarnya itu begitu saling membelit, sehingga lalang itu tidak bisa dicabut tanpa mencabut gandumnya bersama mereka. Jadi pada waktu masih muda tidak bisa dicabut karena mirip sekali. Pada waktu sudah lebih tua bisa lihat perbedaannya, tapi akarnya di dalam tanah ini saling membelit. Dicabut lalangnya, dia tahu mana lalang cabut, tapi karena membelit, gandumnya ikut tercabut. Itu sebabnya Tuhan itu melarang untuk mencabut. Jangan, sebab nanti gandumnya ikut tercabut. Dia tidak mau itu. Gandum itu anak dari Tuhan, anak Allah. Jangan sampai kamu cabut ya anak setan. Tahu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu tercabut juga. Kadang Albert Barnes. Jadi
Lalang secara tepat menggambarkan orang-orang munafik dalam gereja. Munafik dalam arti pura-pura jadi Kristen. Bisa pura-pura salah, saudara. Pura-pura rajin belajar Alkitab. Dan dalam Alkitab, pelajaran Alkitab, wah, berkata amin dan sebagainya, menunjukkan dia sebagai orang yang rohani, menghargai Alkitab dan sebagainya. Dan pura-puranya itu, munafiknya melayani dan sebagainya, sangat bisa. Sudah saya jelaskan dalam khotbah yang kemarin ya, bagaimana dalam contoh-contoh yang saya berikan, 3 contoh itu begitu miripnya. Tidak akan ada orang menduga bahwa mereka itu adalah lalang. Semua akan pikir gandum. Tapi ingat ya, lalang yang dimasukkan ini bisa bersikap munafik begitu rupa sehingga luar biasa sukar untuk membedakan. Yudas Iskariot jelas adalah contoh yang paling hebat. Tapi dalam gereja-gereja saat ini pasti banyak yang seperti itu. Bahkan hamba Tuhan yang luar biasa munafiknya dan luar biasa hebatnya di dalam memanipulasi orang, sehingga sangat sedikit orang bisa menduga kalau dia lalang. Munafik ini paling membahayakan. Serigala yang menyamar sebagai domba. Kan saya lanjutkan. Sangat mirip orang-orang Kristen dalam pengalaman mereka dan dalam hal-hal tertentu kehidupan mereka adalah mustahil untuk membedakan mereka dari orang-orang Kristen sejati. Juga mereka tidak bisa dipisahkan sampai itu dilakukan oleh penyelidik agung dari hati pada hari penghakiman. Muda tidak bisa dibedakan. Agak tua, akadnya membelit. Tidak bisa. Kapan mesti dipisahkan? Baru nanti pada akhir zaman. Kan saudara, kita masuk pulpit komentari lagi. Penjelasannya ayat 38. Maaf, pelan-pelan dari Tuhan itu datang. Penjelasannya ayat 38 tidak mengatakan, ya kan tadi perumpamaannya terus penjelasannya ya. Lah penjelasannya tidak mengatakan siapa yang diwakili oleh pelan-pelan ini. Kalau lalang artinya ini, gandum artinya ini, Tuhan itu ini, atau yang menaburkan lalang ini. Lah pelayan siapa? Tidak ada. Tidak diberikan penjelasannya pelayan ini menunjuk kepada siapa. Tapi sudah dari ceritanya kelihatan jelas sebetulnya mereka kan melayani Tuhan. Dan mereka punya semangat untuk gandum. Jadi pulpit komentari mengatakan mereka pasti betul-betul identik dengan sebagian dari gandum. Betul-betul mereka gandum. Mereka orang Kristen sejati. Tetapi karena mereka dibicarakan seakan-akan mereka juga adalah agen-agen dari sang penabur, mereka pasti mewakili anggota-anggota kerajaan yang lebih aktif, dan khususnya anggota-anggota yang melayani dari kerajaan. Jadi ini adalah orang-orang Kristen yang bukan orang awam, tapi melayani Tuhan. Mungkin termasuk pendeta, mungkin majelis, mungkin guru sekolah minggu, mungkin dosen-dosen teologi. Pokoknya orang-orang yang punya kedudukan di dalam gereja, dan mereka adalah orang-orang yang melayani, dan mereka punya semangat. Sebetulnya semangatnya bagus, cuma sembrono. Kepingin bersihkan, bagus sebetulnya. Tapi mereka tidak sadar betapa mustahilnya hal itu dilakukan. Saya lanjutkan kata-kata dari pulpit ini. Apakah itu semata-mata suatu kebetulan bahwa dalam sejarah pemimpin-pemimpin rohani telah selalu menunjukkan diri mereka sendiri sebagai pembela-pembela atau pendukung-pendukung yang paling bersemangat tentang kebijaksanaan pencabutan lalang? Sayangnya tidak diberikan contoh ya, tapi memang ya, saya kira memang masuk akal ya. Kalau seorang
gandum yang biasa-biasa, jemaat biasa. Lah dia mau mencabut lalang itu dengan otoritas apa? Tapi kalau dia punya kedudukan, maka dia punya otoritas itu. Bukan hal yang aneh dalam sepanjang sejarah pemimpin-pemimpin rohani, dan ini gandum sungguh-sungguh benar, ya, telah selalu menunjukkan diri mereka sendiri sebagai pembela-pembela atau pendukung-pendukung yang paling bersemangat tentang kebijaksanaan pencabutan lalang. Saya tetap lebih senang dengan pemimpin yang bersemangat, biarpun semangatnya kebablasan, daripada pemimpin yang suam-suam kuku, lihat lalang dan gandum, gak apa-apa, biarin. Bukan dalam sikap Yesus terhadap lalang dan gandum. Kalau Yesus biarkan, karena kalau kamu cabut lah gandumnya ikut nanti. Tapi mereka biarin karena mereka tidak peduli. Kalau yang seperti ini, menurut saya mungkin sekali termasuk lalang. Nah sekarang saudara, yang paling celaka dan kasusnya banyak luar biasa adalah gereja-gereja atau sekolah-sekolah teologi yang para pemimpinnya termasuk lalang. Dan pemimpin-pemimpin tertinggi, pendetanya, majelisnya, guru-guru sekolah minggunya, bahkan mungkin nanti masuk dalam sinode, kalau sekolah teologi, dosen, rektor, dan sebagainya. Saudara, kalau pemimpin-pemimpinnya termasuk lalang, pertama mereka tidak peduli urusan firman Tuhan. Yesus larang mencabut lalang. Mereka bukan mau mencabut lalang kok. Mereka lalangnya, mana mereka mau cabut lalang? Mereka mau cabut gandumnya. Mereka akan cabut dan buang gandumnya, dan untuk itu tidak ada larangan Yesus kan. Tapi bukan karena mereka tahu ini gandum orang sejati dan ini lalang, kalau buang orang sejati, tidak. Mereka bisa menganggap diri mereka yang adalah gandum, dan orang yang gandum mereka anggap lalang. Orang yang lalang mereka anggap gandum, dan mereka gandum, mereka buang gandumnya. Sangat banyak orang Kristen berasal dari gereja-gereja yang tidak karu-karuan, yang sesat. Lalu mereka atau belajar dari Facebook atau dari YouTube, dari pengkhotbah-pengkhotbah luar yang benar, atau masuk seperti stres dan sebagainya, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka sadar, gerejaku ngawur. Lah dari sana, aku sekarang mengerti kebenaran, jadi orang Kristen jati. Tapi mereka berada di gereja yang sesat. Dan saudara, di gereja sesat, mereka gandumnya, yang sana lalangnya. Tapi lalangnya menganggap dia yang lalang, dan mereka yang gandum. Dan mereka membuli dia habis-habisan, bahkan sangat bisa mengeluarkan dia. Siasat gereja ini, lalang melakukan siasat gereja terhadap gandum karena mereka pikir gandum itu lalangnya. Sangat bisa. Dan waktu saya dulu ngajar stres, saudara, seringkali saya pikir dosen-dosennya ini terlalu tipis kupingnya. Mahasiswa dari banyak gereja diajar mengerti kebenaran, balik gereja mereka melihat gerejaku ini salah, lalu mereka bantah, kamu kok ngajar begini, mestinya begini dan sebagainya. Dan dilaporkan ke stres, jemaatku yang belajar dari kamu sombong, berani lawan pendeta dan sebagainya. Dan seringkali dosen-dosen kupingnya tipis, terlalu cepat percaya omongan itu. Dan lalu mereka menegur para mahasiswa stres itu, jangan sombong dan sebagainya. Saudara,
Kalau mereka memang benar dan ajarannya salah, mereka menentang, mendebat secara bukan secara kurang ajar, secara normal, secara sopan. Apakah itu sombong? Saya justru membela mahasiswanya. Selama kamu jangan menegur dengan sikap arogan ya, seakan-akan kamu sok pintar sendirian. Negur dengan sikap wajar. Halus. Mau marah, mau bully kamu, mau keluarkan, terserah. Dan tidak usah takut dilaporkan dosen atau apapun. Kita menegur yang salah itu diharuskan oleh Tuhan, saudara. Bahkan kalau mereka itu sesat, kita butuh memberitakan Injil kepada mereka. Pasti kalau pendetanya diinjili, lah ngamuk lah, menghina aku, kamu tuh baru kapan? Aku pendeta, kamu nginjili aku. Ngamuk pada waktu diinjili itu sangat mungkin merupakan bukti kalau dia lalang. Kalau saya misalnya ketemu orang yang tidak tahu saya pendeta dan dia mau nginjili saya mungkin akan biarkan, pura-pura saja, biarkan dia tidak tahu kalau saya pendeta. Pura-pura tanya-tanya, saya mau lihat bagaimana dia nginjili. Kalau saya selesai semua, cukup, kamu bagus. Aku pendeta, aku sudah ngerti, aku sudah Kristen. Kamu teruskan nginjil-nginjillah orang lain. Ada apa saya ngomong sama dia? Dia mentaati Tuhan yang memang memintakan penginjilan, dan kita marahi dia. Itu ciri khas dari lalang, saudara. Marahi orang yang mentaati Tuhan. Martin Luther di dalam gereja Katolik, dia bukan belajar dari YouTube dan sebagainya yang pada saat itu tidak ada. Dia bukan belajar dari stres. Ada orang-orang yang mempengaruhi dia, tapi sebetulnya dia menemukan sendiri dengan pimpinan Roh Kudus. Dia merenungkan Roma 1 ayat 16-17 dan sebagainya, dan akhirnya dia yakin kebenaran atau keselamatan itu oleh iman saja. Lalu dia memakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, khususnya karena gereja Katolik pada saat itu menjual surat pengampunan dosa. Martin Luther yang tahu kebenaran karena iman saja, lalu melihat yang sana pengampunan dosa dijual, bayar kan? Lalu pakukan. Dia maunya cuma melakukan protes, dan sebetulnya bukan ditujukan untuk orang bawah, tapi maunya menjadikan perdebatan teologis antar orang-orang kelompok atas, pastor-pastor pada saat itu. Mudah-mudahan diabaikan, dicuekin. Tapi kok tambah lama tambah parah. Akhirnya dia dibully, ditekan dan habis-habisan dan sebagainya, dan akhirnya dikeluarkan dari gereja Katolik. Dia tidak pernah keluar sendiri, dia dikeluarkan dari gereja Katolik. Sesuatu yang harus kita syukuri, karena kalau tidak ada gereja Protestan pada saat ini. Jadi saudara, banyak hal seperti itu. Dan kalau saudara mengalami hal itu, saya betul-betul benar, tahu Injil, tahu firman, dan di gereja sendiri dibully, tidak usah takut. Atau lawan mereka, geger ya geger, atau ya sudah tinggalkan. Kalau gereja sesat memang tidak bisa dibetulkan, ya sudah tinggalkan saja. Tetap di sana, itu tindakan bodoh. Pertama-tama kita mengusahakan pertobatan mereka, doakan, injili, bantah dan sebagainya. Tapi kalau terus-terusan tidak bisa, ya buat apa di gereja sesat terus? Ya keluarlah, cari gereja yang bagus. Saya lanjutkan, saudara. Charles Spurgeon, orang-orang fanatik berusaha untuk menghancur totalkan bidat-bidat atau orang-orang sesat, dan gereja-gereja nasional bahkan telah melarang pemikir-pemikir yang tidak sehat untuk tinggal dalam negara. Tinggal dalam negara, saya tidak boleh suruh keluar negara itu ya.
Tetapi semua usaha untuk mengamankan daerah manapun dari orang-orang kafir dan bidat-bidat atau orang-orang sesat untuk tinggal di dalamnya telah memburuk menjadi penganiayaan. Teks ini sebenarnya tidak bicara penganiayaan ya. Saya akan cabuti itu dilarang itu saja ya. Tapi memang bisa dalam usaha mencabut itu akhirnya terjadi penganiayaan. Seperti Paulus cabuti orang Kristen dan lakukan penganiayaan, dan terus dalam sepanjang sejarah yang seperti ini banyak sekali. Tidak ada tempat di bumi di mana kita bisa memelihara atau mempertahankan suatu tempat tinggal dari orang-orang kudus saja, murni Kristen. Tidak mungkin. Dalam banyak kasus perlakuan yang kejam terhadap orang-orang yang terbaik. Dan ini lalang menganiaya gandumnya ya, telah dihasilkan oleh pandangan atau kepercayaan bahwa mereka adalah guru-guru yang salah atau sesat. Jadi orang-orang terbaik dianggap sebagai lalang, lalu dianiaya dan sebagainya. Dan karena itu tidak boleh ditoleransi. Gereja Katolik mengecam, mengutuk secara resmi banyak doktrin-doktrin Protestan, termasuk pembenaran oleh iman saja. Ada bukti, hitam di atas putih itu ada. Dan mereka usir Martin Luther, mereka aniaya orang-orang Protestan, mereka bunuh orang-orang Protestan. Saya lanjutkan. Berjuang dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan atau kesesatan dengan cara-cara rohani adalah benar dan dibutuhkan. Tetapi menggunakan senjata-senjata daging atau jasmani dan cara-cara pembetulan dengan kekerasan yang lain adalah kebodohan dan kejahatan yang mutlak. Dunia ini sekarang adalah suatu ladang dari tumbuh-tumbuhan yang bercampur, dan haruslah demikian sampai akhirnya tiba. Saudara, bagian terakhir ini yang saya tidak setuju ya. Saya tidak yakin sedikit pun kalau melakukan kekerasan pada saat itu diperlukan, itu disalahkan secara mutlak ya. Dia katakan kebodohan, kejahatan yang mutlak. Kalau kata-kata Spurgeon ini benar, maka pikirkan ya, pada waktu menerima suatu ajaran, otak kita ini melihat seluruh Alkitab, ayat-ayat mana yang ditentang. Dalam hal ini, pergi ke PL. Dalam PL, banyak ayat-ayat yang menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang sesat, bidat-bidat, pengajar-pengajar sesat, dan sebagainya. Saya akan berikan ayat-ayatnya. Ulangan 13 ayat 1 dan 18. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, berarti dia kelihatannya seperti nabi asli ya, dan ia membujuk, tandanya terjadi, tapi lalu ajarannya di waktu membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Tidak peduli mujizat tanda yang dia nubuatkan terjadi, seolah-olah nabi asli, ajarannya jelas sesat. Maka ayat 3, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu, orang sesat tadi itu ya, haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Kalau penggunaan kekerasan itu mutlak salah, apakah ayat ini Tuhannya salah? Ini firman Tuhan.
Tidak peduli PL. Ini firman Tuhan. Sekarang saya lanjut ke ayat 6. Karena teks ini terdiri dari 3 kelompok ya. Apabila saudaramu, tadi kan nabi gitu ya, sekarang saudaramu ini keluarga pokoknya ya, saudara dekat bahkan ya, keluarga dekat. Saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti pada Allah lain yang tidak dikenal olehmu maupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka tak peduli keluarga ya, janganlah engkau mengalah kepadanya, dan jangan mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tapi bunuhlah dia. Keluarga tak peduli. Pertama-tama tanganmu sendiri, waktu ngerajam, tanganmu nomor 1 melemparkan batu. Tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu tengah-tengahmu. Keluarga atau tidak keluarga, sedekat apapun tidak jadi soal saudara. Bahkan saudara kembar saya tidak urusan. Kalau yang satu sesat tetap sesat. Zaman PL, saya katakan zaman PL di Israel, bunuh. Tuhan yang perintahkan. Sekarang ayat 12, kelompok ketiga. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti pada Allah yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa. Ini kan berita ya, jangan cepat diterima, harus diperiksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota ini. Kalau orang ini menyesatkan sak kota, bunuh sak kota, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya, seluruh jalan dan sebagainya. Saya pikir tidak usah dibaca sampai ada 18, silakan baca sendiri. Jadi dibagi 3, yang pertama nabi, yang kedua keluarga, yang ketiga ada orang menyesatkan sak kota. Gak peduli satu kota atau satu negara, Tuhan tidak pernah peduli. Waktu zamannya banjir sak dunia saudara, diamblaskan semua oleh Tuhan dengan banjir universal. Sodom dan Gomora, 2 kota, bahkan sebetulnya mungkin 4 kota dan beberapa kota yang lain yang terkena hujan api dan belerang. Hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan. Waktu zamannya Nuh, hanya 8 orang, Nuh dan 3 anak dan istri-istri mereka, yang lain dibasmi semua. Tuhan tidak pernah peduli jumlah. Tapi poin saya, dalam PL ada ajaran gunakan kekerasan, bunuh mereka. Kalau Spurgeon memutlakan tadi, bagaimana dia tafsirkan ayat PL ini? Saya tidak memutlakan. Dan banyak penafsir, termasuk ahli sejarah David Scott dan sebagainya, yang mengatakan ayat PL ini zaman PB tidak berlaku. Zamannya Yesus saja tidak berlaku kok. Yesus ketemu perempuan berdosa, katanya, lah, tidak dilempar batu sama dia. Jadi zaman Yesus saja sudah tidak berlaku, apalagi sekarang. Bukan itu alasannya mengapa ayat ini tidak berlaku saudara. Ayat ini, semua ayat dalam PL ya, yang ada hukumannya, hukuman rajam, hukuman bakar, hukuman gantung, hukuman potong tangan, apa saja, pokoknya ada hukumannya. Hukuman denda itu termasuk civil law,
undang-undang, dan itu berlaku untuk Israel pada zaman itu. Seandainya zaman Yesus itu Israel tetap hidup merdeka, maka mungkin sekali tetap berlaku. Tapi mereka saat itu ada dalam penjajahan Roma. Undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Romawi. Jadi tidak bisa mereka berlakukan civil law atau undang-undang mereka dari Alkitab. Mereka tunduk undang Roma. Maka Yesus tidak menghukum mati perempuan yang berzina dan sebagainya. Demikian juga selanjutnya, kita sekarang di Indonesia mau berlakukan ini, ya tentu tidak bisa. Ada undang-undang negara. Kita tidak bisa lihat orang berzina lalu rajam dia. Undang-undang negara tidak mengizinkan itu. Ya undang-undang negara kita berlaku. Tapi misalnya ada suatu negara Kristen melihat PL bagus hukum-hukum ini, lalu mereka jadikan undang-undang negara, dan itu yang kira-kira berlaku di kota Geneva dan banyak kota Protestan yang lain pada zaman reformasi dan sekitarnya. Apakah mereka tidak berhak menjadikan firman Tuhan sebagai undang-undang negara mereka? Tentu mereka berhak. Dan kalau itu memang dijadikan undang-undang, maka betul-betul ini berlaku. Makanya Servetus dihukum mati. Itu sesuai dengan Alkitab. David Scott itu tidak ngerti teologi, ya saudara. Tidak ngerti Alkitab. Dia ngerti sejarah. Dan banyak penafsir menafsirkan ayat seperti ini ngawur juga. Tentu punya hak memberlakukan. Lah, sekarang ada banyak negara pembunuh dihukum mati. Itu kan memberlakukan sebagian dari hukum Taurat sebetulnya. Mereka punya hak. Mereka boleh. Kenapa kalau itu negara Kristen lalu mau memberlakukan lebih banyak? Bukan cuma pembunuh, pezina juga, penyembah berhala, orang sesat, hukum mati. Makanya Servetus waktu dihukum mati, gereja Geneva itu minta tanya gereja-gereja yang lain. Semua tanpa kecuali satupun mendukung hukuman mati untuk Servetus. Jadi saudara, adalah omong kosong bahwa itu tidak alkitabiah. Lebih-lebih menyalahkan Calvin itu lebih gila. Calvin cuma melaporkan dan bersaksi. Keputusan bukan di tangan dia. Dia bahkan minta keringanan dari hukuman, bahkan menjadi hukuman penggal. Itu ditolak oleh pengadilan, menunjukkan bahwa Calvin tidak punya otoritas apapun dalam pengadilan itu. Jadi saudara, kenapa tidak dilakukan di gereja di dalam zaman sekarang? Itu karena negaranya mau buat undang-undang sendiri, mereka boleh. Civil law itu tidak harus terus dipertahankan. Mereka boleh buat undang-undang. Selama undang-undang yang mereka buat itu tidak lalu bertentangan dengan Alkitab. Lalu LGBT diizinkan, lah itu bertentangan. Di sini dibunuh, di sana dilegalisir. Malah yang menentang LGBT bisa dipenjara. Nah ini undang-undang yang sebetulnya mereka tidak berhak lakukan. Membuat undang-undang apapun yang bertentangan dengan Alkitab. Dan saya tidak mengakui kitab suci agama lain sebagai firman. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada undang-undang melarang penginjilan, nah itu undang-undang yang tidak seharusnya, sama sekali tidak seharusnya, karena Alkitab memerintahkan pemberitaan Injil. Tapi kalau Alkitab menyalahkan tindakan itu, lalu negara mengadopsi hukum Taurat, negara tertentu Kristen, tidak ada masalah, boleh saja, tetap diberlakukan, boleh.
Sekarang saya berikan ayat-ayat yang lain, saudara. Keluaran 22:18. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ini pasti berurusan dengan kepercayaannya. Dia tidak mungkin nama Yahweh. Pasti ada urusan dengan kepercayaan dan magic dan sebagainya. Jadi ini juga hukuman mati. Keluaran 22:20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Persembahkan korban atau nyembah Allah lain, apakah Baal atau Asyera, apapun, pokoknya kecuali Tuhan sendiri, harus ditumpas. Keluaran 23 ayat 33 sampai ayat 32 ayat 33. Janganlah mengadakan perjanjian mereka atau dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa padaku dengan beribadah pada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Imamah 24 ayat 16. Perhatikan ini ya. Pada suatu hari datang seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk Yahweh ya, dikutuk ya. Lalu dibawanya lah ia pada Musa. Nama ibunya ialah Selomet binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya setelah seluruh jemaah itu melontar dengan batu. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa yang menjatuhkan hukuman mati melalui tangan orang-orang Israel. Siapa? Tuhan sendiri. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini: setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahan sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontar dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi kalau Geneva mengadopsi teks ini sebagai hukum atau undang-undang mereka pada zaman Calvin, ya memang berdasarkan hukum ini Sahabat harus dihukum mati. Dia memang orang sesat, dan khususnya penghujat yang luar biasa kurang ajarnya. Dikatakan baik oleh Suharto Lyo karena mereka memang segolongan. Sama lalangnya, sama serigalanya, yang aku baik lah, wong konco dewe kok. Lalu yang 7 atau 5, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah pada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan dia akan memudahkan engkau dengan segera. Tapi bagilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu peremukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ini ada hukumannya, berarti juga civil law. Tidak berlaku di negara kita ya. Jangan masuk tempat-tempat ibadah yang ada berhalanya lalu hancurkan semua. Ayatnya nyuruh saya kok. Civil law tidak berlaku di Indonesia, tapi itu tetap kita anggap sebagai dosa. Sudah ada orang yang tanya, bukankah Tuhan itu melarang kita membunuh? Kenapa dia suruh orang-orang Israel bunuh orang Kanaan? Ini kasus dosa mereka sampai mentok. Tuhan mau jatuhkan hukuman mati, dan dia pakai Israel sebagai algojo.
Hukuman mati itu ada dalam PL maupun PB. Dan Algojonya mau pakai seluruh Israel itu haknya Tuhan. Maka memang bunuh semua. Di samping Tuhan tidak mau kalau dibunuh sebagian lalu Israel masuk tinggal bersama. Nanti kawin Daud campur nanti ketularan agama mereka yang nyembah berhala dan sebagainya. Lah itu jadi jerat. Jadi saudara, Tuhan punya alasannya sendiri. Yang jelas dia tertindak dengan tangan besi karena memang dosa mereka sudah mentok. Gunakan Israel sebagai algojo, bunuh mereka. Jadi banyaknya ayat yang sudah saya tunjukkan membuat saya tidak bisa percaya kata-kata Spurgeon yang bagian akhir. Memutlakkan kesalahan itu berarti dimanapun. Berarti kafir nanti juga salah. Tidak salah untuk negara di mana hukum Taurat diberlakukan sebagai undang-undang negara, bahkan dalam zaman sekarang. Memang setahu saya tidak ada zaman sekarang. Tapi kalau ada, negara punya hak melakukan itu. Sekarang poin kedua, kita sudah belajar tentang pelayan yang mau cabut lalang, minta izin. Kedua, Tuhan itu melarang para pelayan mencabut lalang. Adam Clarke mengatakan, tetapi ia berkata tidak. Allah menghakimi atau menilai secara sangat berbeda dari manusia tentang campuran orang-orang baik dan jahat dalam dunia ini. Ia tahu hal baik yang ia maksudkan untuk dihasilkan darinya, dan betapa jauh kesabarannya terhadap orang-orang jahat diperluas untuk atau demi pertobatan mereka atau pengudusan lebih jauh dari orang-orang benar. Jadi saudara, orang-orang jahat itu dibiarkan karena Tuhan mau pertama memberikan kesempatan bertobat. Dia jauh lebih sabar dari kita. Kita kepingin mereka dihabisi saja. Orang-orang seperti teroris, risik, apa segala macam, kita kepingin basmi mereka. Tapi kalau mereka tetap hidup, Tuhan masih punya kesabaran terhadap mereka. Jangan ada harapan mereka bertobat. Dan yang lain saudara, untuk pengudusan lebih jauh dari orang-orang benar. Mengapa dibiarkan lalang ini? Lalang ini selalu jengkelkan si gandum. Jengkelkan gandum. Ini melatih pengudusan lebih jauh dari orang-orang benar. Melatih kesabaran mereka, melatih mereka mengasihi musuh dan sebagainya. Sebagai contoh Yudas Iskariot, Yesusnya sendiri tok yang tahu dari semula kalau Yudas bukan hanya orang Kristen KTP tapi juga calon pengkhianat. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa hebat dengan tidak mencabut lalang yang satu ini dan membiarkannya tumbuh bersama-sama dengan 11 gandum yang lain. Biarkan dia mengkhianat, biarkan Yesus tersalib dan jadi penebusan. Kalau tidak ada itu, kita semuanya masuk neraka, saudara. Jadi kalau ada lalang dibiarkan, saudara yakin dia lalang, tapi tidak bisa apa-apakan dia. Tenang saja, saudara. Pertama itu melatih pengudusan saudara. Kedua, Tuhan pasti punya maksud tertentu, dan mungkin Tuhan bisa mempertobatkan seperti Saulus. Itu siapa yang nyangka kalau dia bakal bertobat? Saya lanjutkan. The Bible Exposition Commentary merupakan sesuatu yang menyedihkan untuk mempertahankan penipu-penipu dalam gereja. Bengkel ya. Ya sedih, malu saya lebih banyak marah. Kenapa lalang ini di sini terus? Enaknya gitu, atau mati lah. Tapi pikirkan ini, lebih menyedihkan lagi untuk membuang orang setia atau percaya. Lebih baik percaya kepada manusia terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Jadi mempertahankan penipu buruk, tapi lebih buruk lagi membuang orang setia atau percaya. Kita terlalu sembrono usir lalang ini, satu saja gandum tercabut,
Ini kerugian yang luar biasa. Ini lebih menyedihkan. Kita membuang orang setia atau orang percaya. Kan memungkinkan satu keluarga, katakanlah bapak, ibu, lalu 3 orang anak yang semuanya sudah dewasa. Lah 2 gandum 3 lalang. Bisa kan? Lalu kita keras, lalang usir. Lah 2 yang gandum lihat keluarganya diusir, merok keluar, saudara. Gandumnya tercabut. Padahal kita maunya nyabut lalangnya. Kalaupun kita menilainya benar, tetap bisa memungkinkan gandumnya tercabut. Jangan lagi kalau kita nilainya salah. Kalau Matthew Henry, perhatikan, tidaklah mungkin bagi manusia manapun untuk membedakan antara lalang dan gandum secara tidak bisa salah. Tetapi ia bisa salah. Dan karena itu, demikianlah hikmat dan kasih karunia dari Kristus, sehingga ia lebih baik mengizinkan lalang daripada membahayakan gandum dengan cara apapun. Begitu eman gitu ya, begitu sayangnya Allah kepada gandum ini. Tidak mau dia buang lalang lalu membahayakan gandumnya. Satu saja tidak mau. Sesuatu yang perlu dipikirkan kalau saudara gandum, Tuhan itu begitu sayang kepada saudara, lebih rela gerejanya dirusak lalang banyak, tapi pokoknya gandum satu saudara sendiri jangan sampai tercabut. Sekarang yang warna biru, pastilah pelanggar-pelanggar yang bersifat skandal harus dikritik atau dikecam, dan kita harus menarik diri dari mereka. Mereka yang secara terbuka terang-terangannya adalah anak-anak dari si jahat, tidak boleh diizinkan pada upacara-upacara agama khusus. Berarti saudara, ini yang warna biru ini bicara ya, kalau tidak boleh cabut lalang, tidak berarti kita tidak boleh lakukan siasat gereja ini. Sama sekali tidak berarti itu. Kalau lihat dengan jelas, siasat gereja ini ayat pendukungnya banyak. Jadi larangan mencabut lalang diterapkan, tidak boleh siasat gereja ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan tentang siasat gereja ini ayatnya banyak. Dia ini siasat gereja ini tetap boleh, tapi harus jelas orangnya memang jelas, atau dia sesat, atau dia berbuat dosa yang cukup hebat dan terang-terangan tidak mau bertobat. Karena saya teruskan, tetapi adalah mungkin di sana ada suatu disiplin yang begitu salah dalam peraturan-peraturannya, atau terlalu cerewet atau sensitif dalam penerapannya, sehingga menjadi gangguan bagi banyak orang yang sungguh-sungguh saleh dan sangat berhati-hati. Kehati-hatian yang besar dan moderat harus digunakan dalam memberikan dan melanjutkan kritikan-kritikan atau kecaman-kecaman gereja, supaya jangan gandum diinjak-injak jika tidak tercabut. Jadi saudara, ada yang memang soalnya repotnya, Alkitab itu memberikan hak keharusan, boleh dikatakan, untuk melakukan siasat gereja ini. Dosa-dosanya ada ayat yang memperinci, tetapi apakah itu semua dosa? Rasanya tidak mungkin. Jadi kita seringkali bingung. Kesesatan bisa, dan dosa perbuatan bisa. Tapi sehebat apa? Kalau orang datang terlambat di siasat gereja ini, ya gerejanya habis, saudara. Ngantuk sedikit dalam kebaktian lalu siasat gereja ini, ya gerejanya habis. Bagaimana kalau merokok? Merokok itu cukup buruk. Dia bunuh dirinya sendiri, dia bunuh keluarganya, dia bunuh orang-orang sekitarnya. Tapi haruskah siasat gereja ini diberlakukan seperti yang dilakukan saksi Yehova? Perokok dibuang. Kalau perokok misalnya tidak usah, bagaimana kalau narkoba? Kita suka tahu batasnya, saudara. Kalau narkoba tidak apa-apa, bagaimana kalau penjual narkoba?
Kalau orang hotel dek toko, disiasat gerejanya atau enggak? Kalau enggak, bagaimana kalau dia curi dashboardnya mobil? Kalau enggak, bagaimana kalau dia nyuri mobilnya? Bongkar rumah orang dan sebagainya. Di mana batasnya? Tidak ada detailnya dalam Alkitab. Maka gereja harus membuat sendiri kebijaksanaan sendiri sambil berdoa dan sebagainya. Mana batasnya? Zamannya Calvin luar biasa kerasnya. Nanti kalau mengajar tentang Calvin mungkin kita akan sampai pada bagian itu. Luar biasa kerasnya disiplin yang diterapkan oleh Calvin. Kalau menurut saya terlalu keras, sedikit-sedikit siasat gereja ini diberlakukan. Tapi gereja-gereja zaman sekarang terlalu lunak. Hampir tidak ada, tidak pernah dengar ada siasat gereja yang diberlakukan. Jadi saudara, larangan mencabut lalang tidak tidak berarti ya. Larangan mencabut lalang tidak berarti kita tidak boleh menerapkan siasat gereja. Oh maaf, tidaknya memang tidak pakai ya, benar yang tadi. Larangan mencabut lalang berarti kita tidak boleh menerapkan siasat gereja ini secara sembrono, sembarangan, terlalu gampang. Misalnya saksi-saksi Yehova ya, bagi saya itu sembrono. Berapa puluh tahun yang lalu tuh dalam setahun pertumbuhan mereka sedunia 360.000 orang. Tapi yang disiasat gereja ini dikeluarkan 150.000 orang. 360, 150.000 dikeluarkan. Gila, luar biasa gila. Berapa persen itu? 35, 40, saya tahu itu sendiri. Bukan main banyak, sedikit-sedikit keluarkan, sedikit-sedikit keluarkan. Kalau homoseks keluarkan, oke, saya setuju. Berzina keluarkan, oke, masuk akal. Tapi kalau merokok dikeluarkan, nginjilnya kurang banyak, dikeluarkan. Lu padahal dia nginjil kurang banyak. Lalu terima transfusi darah, dikeluarkan. Itu kegilaan. Ini sembarangan. Tapi memang bukan berarti kita tidak boleh melakukan siasat gereja ini sama sekali. Siasat gereja ini tentu boleh dan bahkan harus dilakukan terhadap orang-orang yang jelas-jelas adalah lalang. Itu bisa terlihat dari dua hal. Apakah dari kehidupan mereka yang berdosa secara hebat dan menolak untuk bertobat biarpun ditegur dan sebagainya, atau dari kepercayaan atau ajaran mereka yang sesat terhadap mana mereka tidak mau bertobat. Ayat-ayat tentang siasat gereja ini nanti akan saya berikan di bawah. Hati-hati dengan tidak melakukan siasat gereja ini. Motivasinya sungkan. Sungkanannya orang timur. Loh, orang ini lama deh gerejaku, saya kenal baik. Tak siasat gimana toh? Sungkan. Kedua, karena orang itu kaya. Kaya, persembahannya banyak. Di siasat gereja ini lah, rugi gereja saya. Pindah gereja lain, diterima gereja lain, persembahan dia pergi gereja lain. Sudah, tidak usah lah. Penting duitnya. Nah, tidak melakukan siasat gereja ini dengan alasan-alasan sungkan atau karena orangnya kaya, ini sama sekali tidak alkitabiah. Ini kompromi yang buruk. Saya tahu tidak gampang kalau mau lakukan siasat gereja ini. Pasti tidak gampang. Padahal saya ini orangnya tidak sungkanan, tapi pasti tidak gampang. Tapi harus pada saat keadaan memang menuntut, atau sesat, atau kehidupan berdosa,
dan keduanya ditegur bagaimanapun dia tidak mau bertobat, maka jasa gereja ini harus diberlakukan. Pulpit Commentary mengatakan di sana ada perbedaan antara disiplin dan penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu kejahatan terhadap mana semangat harus dijaga. Manusia bisa mengira bahwa mereka melayani Allah pada waktu mereka mengacu atau merusak gerejanya. Bandingkan Kisah 8 ayat 3, Galatia 1:13, 1 Timotius 1:13. Ini semua Paulus sebelum dia Kristen dia ceritakan, setelah dia Kristen dia ceritakan, atau sebelum Kristen terjadi dia menganiaya orang-orang Kristen. Kedua, lalang itu begitu mirip dengan gandum sehingga bisa secara salah dianggap sebagai gandum. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya bisa secara salah dianggap sebagai orang percaya. Kalau dia munafik, kita bisa anggap dia Kristen, ya. Dan orang munafik dianggap sebagai orang yang jujur. Demikian juga sebaliknya, sebagian orang-orang kudus adalah begitu canggung atau suka ditangani. Orang Kristen terjatuh itu bisa, ya memang apa ya, kelemahan dia ada dan orang ini orang sukar. Saudara ngerti yang saya maksudnya? Menjengkelkan dan kita anggap lalang. Padahal Kristen sungguh-sungguh. Jadi mereka canggung, sukar ditangani sehingga mereka secara salah bisa dianggap sebagai penipu atau yang sebagai lalang. Pada waktu di sana ada suatu keraguan. Mikirkan, lalang atau gandum? Pada waktu ada keraguan, hendaklah orang itu mendapatkan keuntungan dari keraguan itu. Gandum dan bukannya lalang yang biasanya menderita dari penganiayaan. Kita sesat, ada orang benar, itu yang dibully habis-habisan, bisa dianiaya, bisa dikucilkan, bisa dibunuh. Zaman abad-abad pertengahan dan sebagainya, itu luar biasa banyak. Tetapi toleransi terhadap lalang. Ketiga, tetapi toleransi terhadap lalang yang mirip dengan gandum bukanlah alasan untuk toleransi terhadap duri-duri yang tidak mirip dengannya. Bandingkan ayat 22. Ini ayat 22 ini perumpamaan yang sebelumnya benih jatuh di semak duri itu ya. Sebetulnya tidak cocok kok dihubungkan sama perumpamaan sebelumnya gimana. 1 Korintus 13 itu jelas ada dosa yang hebat lalu mesti orangnya dikucilkan ya. Ajaran dari perumpamaan kita tidak ditujukan untuk menentang disiplin, tetapi menentang penganiayaan. 4. Perhatikan, Tuhan kita tidak memberi kita otoritas untuk mengharapkan suatu gereja yang sempurna dalam zaman ini. Keberatan untuk bergabung dengan suatu gereja karena gereja itu tidak sempurna merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Cerewetnya bukan main masuk gereja ini, ada orang ini masuk gereja ini, pendetanya begini, masuk gereja itu majelisnya begitu. Tidak pernah ada yang sempurna, sudah tidak pernah. Cari yang sempurna saudara yang tidak masuk akal. Karena saudara, 3 ayatnya saya berikan, tidak usah saya bacakan ya. Yang di dalam kotak itu semua tentang Saulus. Yang pertama itu memang dia melakukan pada saat itu. Galatia dan Timotius itu dia menceritakan setelah dia bertobat. Dulu bagaimana? Dia menganiaya dan dia pikir semua itu dia lakukan untuk Tuhan. Saudara, ini sudah dinubuatkan akan terjadi oleh Yesus saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam Yohanes 16, 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saya yakin termasuk Saulus. Dia menyangka dia berbakti bagi Allah, Yudaismenya dia. Adikah mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Mereka dalam gereja tapi mereka tidak kenal Kristus. Mereka juga tidak kenal Bapak. Mereka bukan orang Kristen. Maka mereka mikir mereka berbuat bakti dan mereka menganiaya, membunuh, mengucilkan dan sebagainya orang-orang yang Kristen sungguh-sungguh. Saya berikan banyak catatan untuk kutipan tadi. Poin A, B, C, D. Pertama poin A, saya sebetulnya tidak setuju dengan kata-kata ajaran dari perumpamaan kita tidak ditujukan untuk menentang disiplin,
tetapi menentang penganiayaan. Menurut saya, perumpamaan tidak berurusan dengan penganiayaan. Yang dipersoalkan adalah membuangi lalang secara sembrono. Memang bisa ada penganiayaan, tapi itu tidak dibicarakan. Yang ditekankan membuangi secara sembrono. Jadi dalam persoalan ini saya lebih setuju dengan tafsiran Albert Ban di bawah ini, bahwa Kristus sendiri akan memisahkan mereka pada saat yang tepat. Di sana tidak ada keraguan bahwa merupakan tugas dari gereja untuk menjaga diri sendiri murni dan mengucilkan pelanggar-pelanggar yang sangat jelas dan nyata. 1 Korintus 5 ayat 4 dan 5. Tapi Sang Juru Selamat di sini menunjuk kepada mereka yang bisa dicurigai tentang kemunafikan, tapi terhadap siapa itu tidak bisa dibuktikan. Jadi tidak pasti. Kepada mereka yang secara begitu sukses meniru orang-orang Kristen, sehingga membuatnya sukar atau mustahil bagi manusia untuk membedakan mereka. Lalang dan gandum ini tidak selalu ya. Lalu kalau dalam perumpamaannya keluar bulir kelihatan, tapi dalam kehidupan nyata tidak selalu. Bisa ada yang sampai akhir tidak kelihatan kalau dia lalang. Sekarang berarti bahwa larangan mencabut lalang tidak berarti bahwa gereja dilarang melakukan siasat gerejani. Itu sangat jelas, karena siasat gerejani itu didukung oleh banyak ayat Alkitab yang saya berikan di bawah ini. Jadi kalau gereja tidak mau melakukan siasat gerejani karena sungkan atau karena jemaat itu kaya atau karena alasan apapun, pada dasarnya harus saudara menabrak dan menginjak-injak Alkitab. Ayatnya banyak, mari saya bacakan. Matius 18, 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Saksi itu tahu sendiri, bukan orang yang diberitahu ya. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemujilan. Kalau pemujilan dilakukan, tidak boleh ajak omong. Tidak boleh juga ikut perjamuan kudus itu biasanya. Cuma yang menjadi sesuatu yang memusingkan, kalau misalnya suami istri, suami disiasat gerejani, istri juga tidak boleh ajak omong atau gimana? Kan dia suka juga. Anaknya ngajak ngomong orang tua gimana? Saya tidak tahu saudara. Tapi pokoknya jemaat tidak boleh ajak omong. Kalau di saksi Yehuwa saudara, orangnya diharuskan datang sedikit terlambat, sehingga semua sudah masuk, dia tidak bergaul dengan mereka, dan duduk di luar, ada kursi, pintu terbuka, dia bisa melihat. Dan pulangnya harus agak pagian, sehingga tidak ada persekutuan dengan jemaat manapun. Diharuskan. Sekarang teks yang panjang, 1 Korintus 5, 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini bukan dengan mamanya ya. Istri ayahnya itu maksudnya mama tiri. Jadi ayahnya poligami atau mamanya sudah meninggal, dia kawin lagi, lalu terjadi hubungan seks antara anak dengan ibu tiri ini. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badan tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Orang itu saudara selalu diserang iblis ya. Setan selalu serang kita sebagai orang Kristen ya. Tapi Tuhan melindungi.
membatasi. Kasus Ayub membuktikan itu. Tapi pada waktu siasat kerajaan diberlakukan, orang itu kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Maka iblisnya leluasa bertindak apapun tetap dia. Tentu saja kalau siasat gerejanya benar, orangnya memang salah, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dimbak-bak setan tanpa perlindungan Tuhan, itu sama sekali tidak lucu. Kalau saudara suatu hari disiasat gereja ini, jangan anggap enteng saudara. Kalau siasat gereja ini memang benar dan saudara memang salah dan memang layak disiasat gereja ini, jangan anggap enteng. Gereja ini siasat aku, gak paten gereja lain. Seharusnya kalau gereja lain itu benar, sini siasat, dia siasat juga. Kalau saya tahu ada jemaat datang dan dia siasat gereja ini, gereja lain, saya juga akan melakukan. Kalau siasatnya benar ya. Kalau siasatnya salah, saya terima dia. Tapi bagian terakhir, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, menunjukkan bahwa siasat gereja ini tujuannya kasih. Kita bukan mau menghancur totalkan dia supaya masuk neraka, binasakan tubuhnya, biarkan setan habisi dia. Tapi tujuannya dia bertobat dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah lagi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Gantung adalah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemudian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jangan bergaul, ya. Tapi dia berikan penjelasan ayat 10 ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir. Kikir ini salah terjemahan, seharusnya tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Kalau orang itu kafir, dia tamak, dia cabul, bergaul malah diizinkan. Ya jangan terlalu dekat sampai ketularan, tapi pokoknya boleh bergaul. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dia saudara, berarti dia mengaku diri sebagai orang Kristen. Kalau orang dunia malah boleh, tapi kalau dia mengaku diri sebagai orang Kristen, padahal dia adalah orang cabul, kikir, laki-laki mestinya tamak, penyembah berhala, pemfitnah. Seharusnya Suhento lihat tadi siasat gereja ini, tapi di seluruh gereja dia atau mayoritas yang sangat besar pemfitnah. Lalu siapa yang menyiasat gereja ini? Yang disiasat gereja ini yang tidak mau memfitnah. Gereja penuh lalang, gandumnya yang cabut, buang. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Jadi orang Kristen yang ngaku Kristen tapi hidupnya atau kepercayaannya buruk atau sesat, harus dosa yang cukup hebat, bukan dosa kecil-kecil seperti terlambat datang kebaktian dan sebagainya. Ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Di luar jemaat itu saya mereka. Untuk apa kita ngurusi melakukan siasat gereja ini untuk orang yang bukan di gereja? Tapi buat apa? Mereka yang berada di luar jemaat akan diyakini Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini perintah. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya menjadi malu. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh.
tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Perhatikan ya, pengucilan itu motivasinya selalu kasih, tujuannya supaya orang itu bertobat. 1 Timotius 1 ayat 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, seperti kata yang digunakan tadi dalam 1 Korintus 5 ya, supaya jelas mereka menghujat. Kan 2 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 11. Bagi orang demikian, ini orang yang tadi di siasat gereja nih ya, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Lagi-lagi tujuannya kasih ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Orang dikucilkan supaya tidak masuk neraka, tapi iblisnya bisa nunggangi sehingga orangnya depresi lalu bunuh diri, masuk neraka. Lah kita usahakan jangan itu terjadi. Orang terus tahu dia disiasat, bukan dibenci. Itu pemberitahuan waktu siasat gereja ini dinyatakan pada dia. Kami lakukan ini karena kamu sudah bertobat. Tujuan kami kasih kepada kamu. Kami bukan ingin kebinasaanmu, tapi pertobatanmu. Jangan tahu, ditegur, disiasat, tujuannya kasih. 3 Yohanes 9:10. Aku telah menulis sedikit pada jemaat, tapi Diotrephes, nah ini ya, lalangnya berkuasa, ini repot ya, ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami termasuk Yohanes, dia rasul, tidak diakui sama monyet satu ini ya. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, dan mengucilkan orang-orang dari jemaat. Yang dikucilkan justru lalang. Ini dan saya katakan silakan, kalau gereja lalangnya yang berkuasa, gandumnya yang dikucilkan, saudara. Tapi kalau sudah dikucilkan oleh lalang dan gandum, dan sebetulnya tidak ada salah yang patut dikucilkan, Tuhan punya teologi benar membuat mereka marah. Jangan takut dikucilkan manusia, jangan peduli. Kalau yang seperti itu terjadi di gereja lain, saya terima orangnya. Titus 3:11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Makanya aneh ya, hamba Tuhan ini, bahkan yang reform ini ada yang campur gaul sama nabi-nabi palsu, betul-betul koncoan. Tidak pernah baca ini? Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, pertama memang mesti tegur 1-2 kali. Pernah kan tegur? Sungkan? Karena kadung konco? Saudara menginjak-injak ini, dan sudah tegur 1-2 kali, tidak bertobat, jauhi. Jangan ada WA-WA dengan orang seperti itu. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dia sendiri. Perintah Paulus, antara Tuhan sekalipun bisa. Tegur 1-2 kali, jauhi. William Hamilton dalam komentarnya tentang Titus 1 ayat 11, dia memberikan tahap-tahapnya ya. Mula-mula orang yang salah harus dinasihati dengan lembut, supaya ia bisa dimenangkan bagi kebenaran. Jika ia menolak, ia harus ditegur dengan keras dan diberitahu untuk berhenti melakukan kesalahannya. Orang yang berkeras dalam jalannya yang jahat harus dikucilkan oleh gereja dan disiplin.
tingkat yang tertinggal. Terakhir, pemecatan bisa harus digunakan untuk melindungi gereja terhadap kerugian dan untuk membawa orang berdosa itu pada pertobatan. Pengucilan ini supaya dia tidak merusak jemaat yang di dalam, juga supaya dia bertobat. Dan ini step-stepnya sama seperti Matius 18 ayat 15-17. Tegur 4 mata, bawa 2-3 orang saksi sampai ke orang jemaat, baru pengucilan. Poin C, dalam bahasa Inggris, jadi ini tetap ABCD merupakan komen saya terhadap kutipan tadi ya. Dalam bahasa Inggris ada istilah benefit of the doubt. Kalau mau diterjemahkan, keuntungan dari keraguan. Tapi yang penting adalah artinya apa, ya. Kalau cuma keuntungan dari keraguan, ini apa maunya? Ini seperti ini ya. Kalau seorang hakim memeriksa perkara seorang terdakwa, dan sekalipun ada bukti-bukti yang kelihatannya menunjukkan dia bersalah, tapi juga ada bukti-bukti sebaliknya, sehingga hakim itu tidak bisa yakin apakah orang itu bersalah atau tidak. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, hakim ini harus memberikan the benefit of the doubt kepada orang itu, keuntungan dari keraguan. Karena ragu-ragu kan harus pasti baru hukum. Ragu-ragu, anggap tidak salah, bebaskan. Pengadilan harusnya punya moto, dan ini saya kira mestinya jadi moto pengadilan seluruh dunia ya. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Pada waktu ada keraguan, sangat mungkin yang memang salah. Pada waktu dibebaskan, kita membebaskan orang yang bersalah. Tidak apa-apa. Daripada kita hukum, tahu-tahu dia sebetulnya tidak bersalah. Lebih baik bebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Keadilan dunia ini tidak sempurna karena kita tidak maha tahu. Tidak ada hakim yang maha tahu. Nanti pengadilan akhir zaman, jangan mimpi ada benefit of the doubt. Tuhan yang mikir-mikir ada bukti-bukti dia ini lalang, ada bukti-bukti dia gandum. Ya sudah kasih benefit of the doubt, masuk surga. Jangan mimpi. Tuhan maha tahu. Saudara yang munafik tidak karu-karuan. Orang tidak ada yang mencurigai saudara sebagai orang Kristen KTP. Akhir zaman Tuhan tahu. Jangan mimpikan benefit of the doubt lalu masuk surga. Pasti saudara masuk neraka kalau saya tidak percaya pada gereja, kepada Kristus. Dan saudara, ini bukan hanya harus diberlakukan untuk pengadilan dunia. Persidangan gereja juga. Ulangan 17, 2-7 tadi sudah kita baca ulang. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepada Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya, atau pada matahari atau bulan atau segenap bentara langit. Saya kira lain dengan ayat ya. Hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Selidiki dengan baik-baik, dengan teliti. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa dan terusnya hukuman mati. Jadi yang saya tekankan, periksa serius. Jika ternyata benar dan sudah pasti, baru hukuman dijatuhkan. Kalau tidak pasti, harus berlaku benefit of the doubt itu. Dia harus dibebaskan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk pengadilan gereja, tapi kita menilai orang juga demikian mestinya. Jadi hati-hati dengan sembrono mengatakan ini lalang, ini lalang, ini lalang.
harus periksa baik-baik. Hamba Tuhan tertentu saya tidak tahu dia lelang atau gandum. Tapi hamba tertentu yang lain saya yakin dia lelang. Hamba tertentu yang lain lagi saya yakin dia gandum. Tapi kalau Billy bisa ternyata lalang, saya tidak bisa yakin siapapun. Betul ya yang ketiga ini. Tapi kalau yakin lalang bisa. Mau ajarannya sesat, mau tidak lalang gimana? Sesat tidak karu-karuan, mau nggak lalang gimana? Korbo deliktilah, duit tunggal, trap to hell, edan-edanan seperti itu mau tidak lalang. Menghadapi COVID, gagal laginya. Kalian setuju? Orang-orang yang menegakkan disiplin yang ketat dengan tergesa-gesa sering telah membuang atau mengeluarkan orang yang terbaik dan mempertahankan orang yang terburuk. Kalau mempertimbangkannya itu kurang teliti, yang gandum dibuang, yang lalang justru dipertahankan. Bahkan gandum terbaik dibuang, lalang terburuk disimpan. Stephen Tong keluarkan saya termasuk di sana, menurut saya. Demikian juga gereja yang kedua. Dalam kasus Stephen Tong, kesalahan saya apa? Dia tidak pernah bilang kesalahan saya apa. Berani dia debat dengan saya, pun berani debat dengan saya. Kesalahan apa saya di gereja Stephen Tong dikeluarkan? Bahkan gereja yang kedua, pengadilan biadab. Ada tuduhan-tuduhan dilakukan di belakang saya. Saya tidak pernah dihadapkan pada orang yang menuduh saya. Dan yang seharusnya mengadili majelis, ada yang pro saya di out, tidak usah ikut. Orang luar yang tidak berhak dimasukkan. Makanya saya katakan pengadilan biadab dan gereja biadab. Termasuk orang yang menggantikan saya sebagai pendeta. Saya tidak sungkan mau gegeran, mau apapun, mau apa terserah. Dan banyak orang sanjung dia karena begitu munafiknya dia. Tapi saya sendiri saya tahu siapa dia. Dulu saya sendiri saya tidak tahu dia bagaimana. Saya kira dia orang baik. Dulu. Begitu lihainya. Hati-hati sudah mengeluarkan orang terbaik, memasukkan, mempertahankan orang yang terburuk. Di kalangan Pak Tom, kalau saudara pintar jilat pantat dia, saudara aman. Tapi yang kurang prinsip, itu yang betul yang terbaik, bisa out. Saya punya prinsip, saya lawan pada waktu saya tahu saya tidak salah. Leonya saya lawan, di bentongnya saya lawan, dan saya dikeluarkan. Saya tidak takut sama sekali. Persetanlah. Saya di sana bukan melayani kamu. Saya melayani Tuhan. Dan kalau saya harus dikeluarkan, bukan karena suatu kesalahan, kamu yang tanggung risikonya. Setuju lagi saudara? Oh maaf, saya belum selesai. Di mana kejahatan adalah jelas dan terbuka, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menanganinya. Tapi di mana itu dipertanyakan atau diragukan, kita lebih baik menahan tangan kita sampai kita mendapatkan bimbingan yang lebih penuh. Biasanya orang kalau sudah kadung sentimen, wah, keluarkan saja. Tak peduli akhirnya benar atau salah, gak urusan. Sentimennya yang jalan, ya. Tidak bisa sentimen jalan, tidak bisa perasaan jalan, saudara. Ini bukti yang harus ada. Saksi untuk diri saya, saksinya tidak ada, buktinya tidak ada. Betul-betul gereja tolol. Saya lanjutkan kata-kata Spurgeon. Biarkanlah kedua benih untuk tetap bersama-sama untuk suatu waktu, sehingga mereka bisa dipisahkan secara lebih efektif belakangan akhir zaman.
Memang benar bahwa orang-orang jahat itu dibiarkan dalam gereja ya, akan menghalangi dan mencegah orang-orang yang baik, ganggu ya. Tetapi bahkan hal ini lebih baik daripada bahwa engkau membuat orang yang baik oleh kesalahan penilaian. Sekarang ini komentar saya yang terakhir tentang kutipan di atas. Tidak boleh mengharapkan gereja atau pendeta yang sempurna. Memang merupakan sesuatu yang waras, karena memang tidak ada gereja atau pendeta yang sempurna. Kita baru sempurnakan kalau kita mati. Nah, ini pernah ada seorang jemaat dari suatu gereja reform. Saya tidak usah bilang gereja mana, dan tidak usah bilang namanya siapa. Dia mau pindah ke gereja saya, dan dia datang pertama itu pada suatu acara persekutuan doa kami, di mana memang diizinkan untuk sharing. Dan waktu dia sharing, dia katakan mengapa dia mau pindah ke gereja saya, yaitu karena gereja pendeta di gereja yang lama begini dan begitu. Saya tidak usah katakan apa yang dia katakannya. Saya tahu gereja pendeta itu, saya kenal. Saya lalu bilang kepada dia, saya bilang secara fair, katakanlah nama dia A. Pendeta itu semua punya kelemahan. Dia orang kok. Pendetamu yang lama, kelemahannya itu. Aku bukan itu kelemahannya. Tapi kamu tidak pernah lihat aku ngamuk. Saya mau fair, dia punya kelemahan, saya punya. Tapi berbeda. Kamu tidak pernah lihat aku ngamuk. Bisa mukul orang. Dia tidak jadi masuk gereja saya, masuk gereja lain. Gereja yang pendetanya orang munafik tingkat tertinggi dan manipulator terhebat yang saya pernah tahu. Dan memang saudara, dia cocok di sana. Orang Kristen yang mencari gereja pendeta yang sempurna hanya bisa cocok dengan pendeta munafik yang jagoan luar biasa dalam munafiknya. Karena hanya yang munafik itu yang kelihatan sempurna. Yang terang-terangan seperti saya, mana bisa dia mau. Saya ngomong, saya ngamuk, saya ngantem orang. Yang itu, kalau saya ngamuk, saya mengampuni, saya berdoa seperti Yesus. Mula. Tapi banyak orang percaya omong kosongnya dia. Ini gobloknya orang. Tetapi tidak mengharapkan gereja yang sempurna tidak berarti bahwa kita harus membiarkan pendeta-pendeta yang betul-betul sesat, atau membiarkan diri kita berada dalam suatu gereja yang betul-betul sesat, atau suatu gereja yang tujuannya memang adalah bisnis. Saya lihat harus butuh orang yang buta jasmani rohani. Kalau gereja itu motivasinya bisnis dan saudara tidak tahu itu, tetap ada di gereja itu saudara orang gila. Tetap ada di gereja yang ada yang sesat hanya karena sungkan, atau karena begitu fanatik dengan merek gerejanya. Ini yang paling banyak ya. Aku sekali gereja A, terus gereja A. Tidak bisa lebih goblok. Saudara bukan pengikut Kristus, saudara. Dalam faktanya memang terlalu banyak orang-orang Kristen yang begitu fanatik dengan merek gereja, sehingga tetap mau ada di gereja yang terang-terangan dia tahu sebagai sesat. Orang seperti itu bukan pengikut Kristus, bukan pengikut firman. Dia pengikut gereja, pengikut pendeta. Lalang memang harus bertumbuh dengan gandum, tapi ini berbeda dengan domba yang kerasan dalam kumpulan yang jelas-jelas serigala. Serigala tidak merupakan domba, tidak kelihatan domba, kelihatan sebagai serigala. Dan dombanya kerasan, bukan domba itu. Oh, namanya apa? Babon apa? Kita selesai dengan kutipan itu. Sekarang sebagai penutup kutipan yang terakhir,
Kata-kata berbahan. Karena itu keduanya harus dibiarkan untuk tumbuh bersama-sama sampai musim menuai. Ini yang akan saya bicarakan panjang lebar dalam khotbah yang akan datang. Gandum harus tumbuh bersama-sama dengan lalang. Pasti tidak menyenangkan, saudara. Tapi keadaan gereja harus seperti itu. Dan bagaimana kita bersikap terhadap lalang dan sebagainya, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bertekun. Saya tidak tahu apa saja yang akan saya bahas pada minggu yang akan datang karena belum saya siapkan. Tapi minggu depan itu yang akan saya bahas. Sementara ini memang lalang dilarang cabut, dan kita harus tumbuh bersama-sama lalang dengan gandum. Yang nyolok boleh siasat gereja ini, tapi yang tidak, biarkan saja tumbuh bersama-sama. Sekalipun kecurigaan kuat tapi tidak ada bukti yang kuat, biarkan tumbuh bersama-sama sampai Tuhan yang memisahkan mereka. Lalang dengan gandum, Dia yang memisahkan. Betah-betahkan, saudara, biarpun tidak betah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami belajar tentang siasat gereja ini. Kami belajar tentang hukuman mati terhadap orang-orang yang sesat, nabi palsu, penghujat. Kami belajar juga tentang larangan mencabut lalang yang tidak bisa dibuktikan memang betul-betul adalah lalang. Bahwa engkau melarang mencabut lalang menunjukkan kepedulianmu yang hebat terhadap gandum. Kami yang adalah gandum, kami bersyukur karena engkau begitu peduli kepada kami. Dan Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk hidup bersama-sama dengan lalang sampai atau kami mati, atau hari penghakiman tiba, di mana engkau memisahkan secara tidak bisa salah lalang dengan gandum. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.